Leon yang lagi di taman melihat Muen yang lagi menggambar. Tersenyum senang rasanya punya seorang putri. Rasanya jiwaku disembuhkan kembali. Leon ingin membawa Muen kabur dari kastil Ratu Naga Perak. Muen berlari ke Leon untuk memberikan lukisan yang sudah selesai. Leon yang melihat lukisan agak terkejut dan bertanya ke Muen kenapa ada dua anak di sini. Muen menjawab itu adalah kakak. Leon terkejut Muen punya kakak. Ternyata aku tidak hanya tepat sasaran sekali, tapi 2 kali dalam satu tembakan. Leon memegang kepalanya. Anak yang Leon lihat sebelum adalah kakak Muen. Pantas saja dia lari dan marah melihatku. Menurut Muen kakak tidak marah, dia hanya sedikit malu saat lihat papa. Leon pikir memang tidak pernah ketemu sama sekali, wajar saja dia lari. Leon melihat ke arah kastil Ratu Naga, kenapa dia menyembunyikan anak dariku. Aku harus minta penjelasan padanya. Di ruang belajar Rosweiser. Rosweiser terkejut dan melihat ke arah pintu. Tiba-tiba Leon masuk dan memanggil namanya. Rosweiser bertanya di mana Muen. Muen bermain bersama kakaknya. Kau sangat pandai menyembunyikan anak dariku. Rosweiser menjawab, bukankah kau sudah tahu sekarang Leon? Leon berterima kasih kepada Rosweiser sudah melahirkan 2 anak untukku, kau sudah bekerja keras. Rosweiser menatap dengan wajah marah dikarenakan Leon berkata, membawa anak-anak kembali ke kaisaran. Kenapa Rosweiser punya alasan menyembunyikan anak sulung kita? Leon marah Rosweiser menyembunyikan Noah darinya. Rosweiser menjawab, apakah kau ingin bertemu dengannya? Tentu saja aku ingin bertemu dengan putriku, supaya ingin menjalin hubungan baik dengan anak. Baiklah Leon, tapi jangan menyesal. Kemudian Leon pergi ke dapur. Leon yang memegang pisau di tangannya, memotong beberapa sayur membuat masakan enak untuk anak-anak. Leon yang mencoba mencicipi sup yang dia buat. Ini lumayan, skill memasakku masih bagus. Leon berharap anak-anaknya suka sama masakannya. Pelayan yang melihat dari luar memuji Leon. Pangeran baru saja sembuh dari sakitnya dan masih mau memasak untuk keluarganya. Memang naga jantan yang peduli dengan keluarga. Tiba-tiba Rosweiser dan anak-anak datang ke dapur. Kalian tidak perlu melayani kami makan malam nanti, pergilah dan istirahat. Baik yang mulia. Leon yang melihat Rosweiser dan anak-anak datang. Muen berlari ke arah Leon, bau apa ini enak sekali papa. Leon pernah dengar kalian suka makan daging, jadi ayah memasakkan untuk kalian. Leon berharap Noah merasakan perhatian ayahnya. Leon melihat Noah. Noah tidak mau melihat ayahnya. Leon merasa beda dari yang kuharapkan. Naga betina ini sudah tahu situasinya, jadi dia membiarkan aku bertemu dengan Noah. Mungkin adalah pertemuan pertama kalian, silahkan kenalkan diri. Aku Noah K. Melkve, putri sulung dari Ratu Naga Perak Rosweiser. Aku berusia 1 tahun 2 bulan. Namaku Leon Cosmode dan aku adalah ayahmu. Noah merasa Leon bukan ayahnya. Leon bingung kenapa anak ini begitu dingin. Muen membujuk Noah untuk ngomong, nanti papa malu. Tapi dia terlihat lemah. Apa dia benar-benar papa kita? Leon yang terkena serangan balik dari Noah, putrinya sendiri, langsung mengeluarkan darah dari mulutnya. Leon dan keluarga makan malam bersama ini harusnya menjadi momen bahagia sekaligus momen pertama Leon bersama anak-anak. Leon melihat anak tersayang. Muen meminta Noah untuk memotongkan daging. Leon melihat kebersamaan Muen dan Noah, apa kalian suka dagingnya? Noah menjawab, aku nggak suka masakan ayah. Leon langsung kena serangan mental. Rosweiser tertawa kecil. Muen bertanya, kenapa mama kelihatan senang banget? Rosweiser menjawab, papamu akhirnya bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita. Benar kan Leon, kenapa kamu tidak tersenyum? Hahaha, tentu saja aku senang bisa bersama keluargaku. Muen ingin makan malam bersama tiap hari. Leon tersenyum, itu tidak mungkin terjadi lagi. Noah langsung bilang, nggak mau makan malam lagi bersama papa. Muen bingung kenapa kakak nggak mau. Karena Noah hanya ingin fokus belajar untuk masuk akademi. Rosweiser bingung sama Noah, kenapa terburu-buru masuk akademi. Karena aku ingin mengalahkan lebih banyak Dragon Slayer. Leon terkejut, sepertinya anak ini ingin mengalahkanku, ayahnya sendiri. Leon menjelaskan kepada Noah bahwa Dragon Slayer itu kuat-kuat semua, apa kamu tidak takut terluka? Jangan anggap aku anak kecil, papa. Menurut Rosweiser itu ide yang sangat bagus, semakin cepat kamu belajar, semakin cepat kamu melawan Dragon Slayer. Rosweiser menatap ke arah Leon. Leon terlihat kesal sama Rosweiser. Leon berpikir kalau aku melarang Noah sekolah, maka dia akan semakin membenciku. Baiklah, sudah cukup, lanjutkan makan. Akhirnya Leon mengerti kenapa Rosweiser membiarkan aku bertemu dengan Noah. Naga betina ini ingin menggunakan Noah untuk menyerang secara mental selama makan malam. Tunggu saja Rosweiser, aku akan membalasmu. Karena kamu sudah setuju, keputusan ini sudah final. Tes masuk akademi tinggal sebulan, papa harus membantumu dalam sebulan ini. Makan malam sudah selesai, Meun dan Noah terlihat bersama. Kakak lihat perut Muen menjadi buncit. Leon memanggil Rosweiser, kamu harus cuci piring ini dulu. Biarkan pelayan saja yang membersihkan. Leon memberitahu Rosweiser setelah makan malam, pasangan harus membersihkan dan mencuci piring bersama. Kamu tidak ingin keluarga kita terlihat harmonis. Rosweiser melihat Muen dengan penuh harapan. Rosweiser menjawab, baiklah, untuk malam ini saja.
Mama, boleh aku membantu? Muen ikut kakak saja. Leon, kapan kau mau membantu? Rosweiser, apa kau lupa dengan apa yang kukatakan 2 tahun lalu? Kau tidak boleh sendiri dengan Dragon Slayer terkuat. Tiba-tiba pola naga di dada Rosweiser aktif. Leon, apa yang kamu lakukan? Rosweiser marah ke Leon, jangan kira kau bisa kabur dengan trik seperti ini. Tiba-tiba Rosweiser mengibaskan ekornya kepada Leon, yang langsung ditahan sama Leon. Rosweiser merasa tubuhnya terangsang, yang membuat Rosweiser lumpuh tak berdaya. Leon mulai senang sama pola naga membuat ekor Rosweiser menjadi sensitif. Kalian naga selalu ingin menaklukkan dan mengendalikan segalanya. Tapi pernah kau ditaklukkan seorang manusia? Leon yang pernah mengatakan bahwa naga betina lebih baik dari manusia. Selama Leon mengaktifkan pola naga, Leon dapat menaklukkan Ratu Naga Perak. Dan Leon yang pemberani membalas dendam pada Ratu Naga Perak, tak segan menyerang Ratu Naga Perak saat setelah makan malam. Kali ini akhirnya giliran Leon yang menyerang. Melihat Ratu Naga Perak yang duduk tak berdaya, Leon tahu dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan. Jadi dia meremas ekor naga yang paling sensitif, sambil berteriak-teriak memanggil Yang Mulia Ratu. Di hari saya sadar dari koma, kamu memperlakukanku seperti budakmu. Dan menginjak-injak martabatku di bawah kakimu, kegilaanmu yang memperlakukanku setiap hari. Sekarang akhirnya giliranku untuk membiarkanmu mengalami penghinaan itu. Pikiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Rosweiser malu, Leon, kamu bajingan. Jika kamu berani melakukan itu padaku, aku berjanji akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Tapi Leon yang sudah di atas tidak peduli dengan hal ini. Balas dendam dulu yang penting. Saat itu, 2 pelayan datang ke dapur. Makan malam Yang Mulia Ratu sudah berakhir. Begitu pintu terbuka, keduanya tercengang dengan dapur rapi dan bersih di depan mereka. Apakah pangeran membersihkan ini? Dia benar-benar pangeran yang peduli dengan keluarganya. Yang Mulia Ratu sangat beruntung mendapatkan raja seperti ini. Dan percakapan kedua pelayan itu tidak sengaja didengar oleh Leon, yang bersembunyi di ruang kosong. Aku tidak menyangka Yang Mulia Ratu yang begitu baik untukku. Maka aku pasti akan menghargaimu malam ini. Rosweiser ingin bersuara untuk meminta bantuan. Tapi dagu dicubit oleh Leon, Yang Mulia Ratu. Saya menyuruh untuk tetap diam. Saya tidak keberatan dengan 2 pelayan itu. Tetapi kamu tidak ingin para pelayan di luar sana mengetahui bahwa kita melakukan itu di sini. Sekarang telah menjadi seperti ini. Begitu kalimat ini keluar, Rosweiser tidak berani bersuara untuk sesaat. Sekarang dia benar-benar takut Leon berani melakukan hal seperti itu. Segera setelah itu, kedua pelayan meninggalkan dapur. Istriku tersayang, apakah semua orang yang menghalangi telah pergi? Maka tibalah saat penaklukan Ratu Naga Perak. 3 hari kemudian, kedua naga kecil itu menatap Leon yang terbaring pingsan di atas ranjang, dan sangat mengkhawatirkan ayahnya yang sudah tertidur selama 3 hari 3 malam. Dia meninggal. Noah mengatakan bahwa jika kamu mencobanya, kamu akan tahu. Setelah mengatakan itu, dia menginjak wajah Leon dengan 1 kaki. Dia berteriak kesakitan, sepertinya belum mati. Leon sangat marah. Bagaimana bisa seorang anak perempuan memperlakukan ayahnya seperti ini? Melihat Leon akhirnya terbangun, Muen kecil sangat senang. Dia berbalik dan berteriak kepada Rosweiser tidak jauh dari sana, Ibu. Ayah terbangun sambil kesakitan. Dan sekarang Leon bertanya-tanya kenapa dia pingsan lagi. Rosweiser melirik Leon dengan dingin dan berkata, apa kamu membutuhkanku untuk mengingatkan? Begitu kalimat ini keluar, Leon langsung teringat dengan kejadian malam itu. Dia ingat bahwa setelah pola naga gagal, dia diberi pukulan keras dari Rosweiser. Jika bukan karena fisikku yang kuat, jika aku adalah orang biasa, akan mati berkali-kali. Leon meratapi Ratu Naga ini benar-benar kejam. Lalu tanpa sengaja dia melihat Ratu Naga Perak. Dari sudut ini, Rosweiser akan tetap terlihat sangat cantik. Padahal naga betina berusia 200 tahun, Muen mengira ayahnya sedang terjadi apa-apa. Mungkin keduanya benar-benar bisa berkembang. Tapi Noah kecil dingin dengan jijik. Orang ini benar-benar bodoh. Dia hanya melihat ibuku dan terlihat bodoh. Saat ini, Rosweiser secara tidak sengaja menjatuhkan jepitan bunga di atas meja. Leon yang melihat dengan cepat mengambilnya. Dia ingin menggambarkan dirinya sebagai ayah dan suami yang baik di depan putrinya. Jadi dia menaruh bunga di kepala Rosweiser untuk pertama kalinya. Jangan bilang kamu terlihat cantik di dalamnya. Rosweiser tersenyum jahat saat mendengar ini. Aku tidak menyangka kamu cukup perhatian. Katakan padaku, berapa banyak wanita yang telah kamu lakukan seperti ini? Menghadapi penindasan Rosweiser, Leon tentu saja sudah terbiasa. Ia langsung mengutarakan bahwa ia biasa menyisir rambut keledai masternya saat masih kecil. Sangat terampil. Dan istilah baru keledai baru didengar sama Muen. Jadi dia bertanya pada ayahnya dengan penasaran, apa itu keledai? Leon bergaya sebagai keledai dan memberitahu Muen bahwa keledai itu seperti naga. Mereka adalah makhluk dengan 2 telinga dan 1 ekor. Mereka suka marah kesal keras kepala. Sama seperti ibumu. Muen menjawab segera setelah mendengarkan bahwa ibu adalah keledai yang keras kepala, bukan? Mata Rosweiser menjadi dingin. Dia langsung memberi Leon pelajaran, jika kamu berani berbohong kepada anak kita, aku akan membuatmu sakit sekarang. Noah yang melihat adegan ini, berkata dengan dingin bahwa seorang idiot pantas mendapatkannya. Kemudian Rosweiser memberitahu kedua putrinya kalian harus belajar.
yaitu belajar menulis untuk diri sendiri. Apakah ayahmu mengajarimu sesuatu? Muen tampak bahagia setelah mendengarnya. Bisa bermain dengan ayah lagi. Tapi Noah kecil terlihat jijik. Aku tidak ingin dia mengajariku. Aku bisa menulisnya sendiri. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia diseret oleh Muen yang bersemangat. Bisakah kakak menemani Muen ke ruang belajar untuk menemukan pena yang bagus? Muen harus menulis banyak kata sebentar lagi. Setelah kedua putrinya pergi, Ratu Naga Perak memberitahu Leon, hari ini adiknya akan datang ke kakak Naga Perak dan memintanya untuk tidak meninggalkan kamar anak-anak sepanjang hari. Leon memiliki rencana di wajahnya. Kenapa Yang Mulia Ratu tidak mengizinkanku bertemu dengan keluarganya? Apa aku suami tidak pantas bertemu keluargamu? Ratu Naga Perak berbisik di telinganya. Leon tahu siapa dirimu. Sekarang kau hanyalah budak klan Naga Perak. Kamu belum memenuhi syarat untuk bertemu keluargaku. Keluarga, tetapi jika ingin bertemu kamu harus memiliki keberanian untuk mengikuti identitas yang saya buat untukmu. Kalau tidak, kami tahu apa yang akan terjadi. Leon memiliki kesan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan ruangan hari ini. Lihat Leon begitu patuh. Ratu Naga Perak berbalik dan pergi. Tapi bagaimana Leon bisa benar-benar patuh? Saat ini, dia sudah mulai merencanakan sesuatu di dalam hatinya. Saya harus membuat kamu malu di depan saudara perempuan kamu sendiri. Mainkan trik baru dengan Ratu Naga Perak. Leon benar-benar mempermainkan Ratu Naga Perak dengan kasar kali ini. Tidak hanya di depan saudara perempuan Ratu Naga Perak, dia bahkan kepada Roswise secara langsung dan berkata, aku sangat merindukanmu. Lihatlah wajah Leon yang polos dan jujur. Roswise hampir mengira Leon telah meminum obat yang salah. Dia memarahi Leon karena begitu tidak tahu malu sebagai pria. Ternyata kakak Roswise akan datang mengunjungi kastil Naga Perak untuk mencegah Leon memperlakukan kepada Ratu Naga Perak di dapur terakhir kali. Roswise memberi Leon peringatan keras untuk tidak meninggalkan ruangan. Jika Leon tetap keras, Ratu Naga Perak akan menghukum. Roswise ingin membunuh Leon di tempat yang diperingatkan, berjanji bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Kemudian Roswise menyuruh agar Leon mengajari Muen dan Noah cara menulis. Sebelum saudara perempuan Roswise tiba di sini, Leon langsung mengajari Noah dan Muen menulis nama mereka sendiri. Lihat nama Muen dan Noah yang ditulis oleh Leon. Muen jelas senang. Di sisi lain Noah sombong. Tulisanmu sangat jelek, bagus tulisan ibuku. Leon terlihat tercengang. Kemudian saya ingat bahwa saudara perempuan Roswise seharusnya sudah datang. Leon berdiri lebih dulu, siap untuk melihat kakak Roswise. Muen melihat Leon berdiri dan bertanya pada ayah mau kemana. Leon terlebih dahulu membuat alasan dan mengatakan dia baru ingat bahwa memberikan sesuatu pada ibumu. Aku akan pergi mengambil. Kalian berdua tulis nama kalian dengan baik dulu. Saya akan memeriksa ketika saya kembali. Melihat Leon berjalan keluar pintu, Muen diam-diam menghampiri Noah dan mengatakan, kalau kakak tampak sangat senang melihat nama yang ditulis oleh ayah. Untuk ini Noah masih menjawab dengan bangga, belum. Noah menoleh dengan bangga. Pada saat ini, gerbang kota Naga Perak kedatangan tamu spesial dia adalah kakak Roswise. Seorang wanita berpakaian merah berjalan memasuki gerbang kota. Sosok itu tidak asing bagi Roswise. Ketika Roswise melihat wanita berbaju merah, dia dengan cepat memeluk wanita itu dan berkata dengan gembira, kakakku, lama tidak bertemu. Isha Melkve memandang Roswise. Saya belum melihat kamu dalam setahun. Bagaimana wajahmu terlihat lebih segar begitu bagus? Jawaban malu-malu Roswise tidak juga. Lalu Isha bertanya, kudengar suamimu sudah bangun. Kenapa aku tidak melihatnya? Berbicara tentang Leon, Roswise hanya bisa tertawa untuk menyembunyikan kepanikannya. Dia mengatakan bahwa suaminya sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Jadi dia tidak bisa datang untuk melihat saudara perempuan untuk saat ini. Saya tidak bisa melihat saudara ipar saya. Isha berkata dengan tatapan kasihan, sungguh sangat disayangkan. Saya masih ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk menaklukkan adik saya yang dingin. Dikatakan bahwa penyatuan Raja Naga adalah untuk keuntungan, tidak ada cinta. Tetapi kamu dan saudara ipar menikah dan memiliki anak begitu cepat. Itu harus menjadi hubungan yang sangat baik. Roswise terdiam sejenak, dan kemudian dia tersipu. Dia memalingkan muka, dia menyangkal bahwa menikah dan memiliki anak berarti memiliki hubungan yang baik. Aku tidak tertarik padanya. Tidak sekarang dan tidak akan pernah. Melihat mulut gadis kecil Roswise, Isha tersenyum tanpa sadar. Gadis kecil ini masih suka keras kepala seperti dulu. Namun Isha tidak memberikan pertanyaan lagi kepada Roswise. Roswise menarik ayo jalan-jalan. Jangan bercanda, ayo pergi ke taman dan berjalan dan ngobrol. Dan Leon, siap untuk balas dendam, menyaksikan Roswise dan kakaknya dari balkon. Dia saudara perempuan Roswise. Kemudian tepat, saya ingin melihat naga ini. Seberapa jauh Polanak dapat mempengaruhi Roswise? Pada titik ini, Roswise dan Isha datang ke taman. Isha sedang berbicara dengan Roswise tentang ketidakstabilan baru-baru ini di alam naga, terutama Raja Naga Api Merah itu.
Raja Naga Api Merah. Apakah itu Konstantin? Bertanya dengan ragu. Konstantin itu sudah lama tidak ada. Isha membalas pria itu. Dia dulu orang yang pemarah. Dia ingin memperluas wilayah mereka. Roswaisi memiliki beberapa keraguan untuk ditanyakan. Namun tiba-tiba tubuhnya bergetar tak terkendali. Keinginan gilanya memenuhi kepalanya. Merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya pola naga aktif. Isha berbalik dan bertanya ada apa. Roswaisi berkata dengan panik bahwa tidak apa-apa. Kakak, lanjutkan berjalan. Saat ini Isha terus berbicara tentang krisis klan naga untuk berjaga-jaga. Kita perlu memperkuat pertahanan perbatasan kita. Jika ada gerakan di sana, ya saya akan mengirim Sinlong untuk menghubungi kamu segera. Tapi saat ini Roswaisi telah tersapu oleh keinginan. Saya tidak punya waktu untuk menjawab kata-kata Isha sama sekali. Efek pola naga telah mencapai titik di mana ia tidak dapat ditekan. Isha juga mengetahui tentang apa yang terjadi dengan Roswaisi. Sebagai seseorang yang pernah datang sebelumnya, Isha pasti tahu apa itu. Tapi tetap berpura-pura tidak tahu dan bertanya pada Roswaisi, wajahmu merah. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kakak, saya tiba-tiba teringat bahwa ada urusan yang sangat penting yang mungkin harus saya tangani kembali selama 20 menit. Setelah berbicara, Roswaisi melangkah pulang. Melihat tampilan cemas Roswaisi, Isha tersenyum dan berkata, pola naga. Anak muda suka bermain-main dengan pola naga. Segera Roswaisi bergegas ke kamar. Leon terdiam sejenak. Roswaisi meraih Leon dan memarahi dasar bajingan. Kamu alergi terhadap pola naga saat ini. Apakah kamu mencoba mempermalukanku di depan Isha kakakku? Melihat Roswaisi dengan wajah sedih. Salahkah aku merindukanmu? Roswaisi membeku di tempatnya ketika kata-kata polos Leon membuatnya terpesona. Wajahnya meledak dan memerah. Apa kau salah minum obat? Roswaisi langsung mundur. Gini melihat reaksi Roswaisi terhadap Leon. Saat ini Roswaisi tersipu dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Saya hanya bisa memarahi Leon yang tidak tahu malu. Omong kosong macam apa yang dikatakannya tadi. Aku jelas-jelas kesini untuk membereskannya. Tapi aku masih terintimidasi oleh kata-katanya. Pada akhirnya, Roswaisi hanya bisa meninggalkan Leon. Kamu beruntung kali ini. Lain kali kamu melakukan ini, saya akan bersikap kasar. Dan kemudian Roswaisi akan keluar dari ruangan dengan malu-malu. Melihat pemandangan yang begitu indah, Leon diam-diam senang karena pola naga ini mudah digunakan. Tapi mengapa kamu memikirkan wajah memerah Roswaisi? Kenapa jantungku berdetak sangat kencang? Tidak, Leon, bangunlah. Dan anak-anak menunggu saya untuk kembali dan mengajari mereka cara menulis. Pada titik ini, Muen sudah mengeluh tentang mengapa ayahnya tidak kembali. Pembunuh naga terkuat dalam sejarah, Leon, tidak mau dipermalukan oleh Ratu Naga Perak. Aku melihat Ratu Naga Perak menginjak perut Leon dengan kakinya, bahkan perlahan bergerak ke bawah. Sampai berhenti di suatu tempat, Ratu Naga Perak tiba-tiba melancarkan serangan. Akan langsung membuat Leon merasa enak dan ingin marah, dasar Ratu Naga Perak sialan. Tidak ada yang mempermalukan pemberani sepertiku. Ternyata sejak Leon membalas dendam pada Ratu Naga Perak, Leon sangat takut dibalas oleh Ratu Naga Perak. Jadi dia tinggal di kamarnya dan merawat Muen dan Noah. Tapi harinya telah tiba. Isha kakak dari Ratu Naga Perak siap untuk pulang. Saat ini Roswaisi bertemu kakaknya Isha. Dan akhirnya Isha berubah menjadi naga merah. Isha meninggalkan kalimat. Lain kali kalau bertemu, kamu harus membawa kakak ipar keluar untuk bertemu. Roswaisi menjawab, ya. Katakan lagi saat kau datang lagi. Dan Isha membentangkan sayapnya dan terbang ke langit. Hingga sosok naga merah terbang menghilang. Roswaisi baru saja berubah kembali menjadi tatapan marah. Yang penuh kebencian akhirnya bisa membalas dendam pada Leon. Malam ini aku harus menghukummu di bawah kakiku. Dan Leon tampak bersin 2 kali berturut-turut. Leon berpikir dalam hati, mungkinkah Roswaisi ingin balas dendam? Aku harus mencari tempat yang lebih tersembunyi terlebih dahulu. Leon melihat Muen dan Noah terlebih dahulu, dan kemudian Leon keluar dari ruangan dengan pelan-pelan. Namun saat Leon menutup pintu kamar, ia dihentikan oleh sebuah tangan. Leon melihat wajah marah dari Roswaisi. Kau mau pergi kemana? Leon tanpa sadar berkeringat dingin saat mendengar ucapan Roswaisi. Leon bertanya, kakakmu sudah pergi. Sepertinya ada yang harus kita lakukan hari ini. Sekarang datang berbicara denganku di kamar tidur. Kemudian Leon diseret ke kamarnya oleh Roswaisi. Begitu masuk, Leon dipanggil kembali dengan sebaskom air panas. Melihat baskom berisi air panas, Leon belum tahu untuk apa. Apa yang kamu ingin lakukan dengan air panas ini? Aku sudah berjalan sepanjang hari ini. Kakiku lelah. Bantu aku mencuci kakiku. Mendengar ini, Leon tiba-tiba menatap Roswaisi dengan tercengang. Jangan menatapku dengan mata jahatmu. Membiarkanmu mencuci kakiku adalah hukumanmu untuk hari ini. Leon meronta dan ragu untuk beberapa saat,
dan akhirnya memilih untuk membantu Roswise melepas sepatunya. Aku melepas sepatunya dan aku marah. Leon adalah pembunuh naga yang bermartabat, telah menjadi budak yang mencuci kaki naga wanita. Saat Leon melepas kaus kaki Roswise dan melihat kaki mulus Roswise, Leon menelan liur tanpa sadar. Saya tidak tahu berapa banyak mayat Dragon Slayer yang telah diinjak kakimu ini. Kaki ini sangat jahat. Leon melihat kaki Roswise dengan sedikit terpesona, dan langkah Leon membuat Roswise sedikit tidak nyaman. Apa dia punya hobi yang sangat menjijikkan? Melihat kakiku begitu lama. Tapi saat Roswise akan memarahi Leon, si cabul mesum. Leon meraih kaki Roswise dan menariknya ke dalam air panas. Air panas yang mendidih langsung membuat Roswise berteriak. Kaki itu terlihat sangat merah muda. Lalu kedua kaki menendang Leon dengan keras. Leon langsung mengeluarkan darah dari hidungnya. Ditendang ke tanah oleh Ratu Naga Perak yang tiba-tiba. Pada saat ini, Roswise menginjak perut Leon. Melihat Leon dengan wajah marah, Leon, kamu sengaja membalas dendam padaku. Mendengar itu, Leon menunjukkan wajah bahagia. Siapa yang memintamu untuk membiarkanku mencuci kakimu? Mata Roswise langsung menjadi tajam. Sepertinya ingatanmu masih belum panjang. Roswise menggerakkan kakinya ke bawah. Dia tersenyum jahat dan berkata bahwa sepertinya kamu ingin mengalami kemarahan Ratu Naga Perak. Pernahkah kamu berpikir bahwa suatu hari kamu akan diinjak-injak oleh kaki naga? Pada saat ini kaki Roswise telah pindah ke tempat yang membuat Leon keenakan. Roswise hanya menginjaknya sedikit. Leon telah mengubah wajahnya menjadi wajah malu-malu. Sial, rasanya sangat memalukan. Tapi sepertinya agak nyaman. Perlawananmu akan sia-sia. Roswise ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan, Leon. Leon, yang sangat terhina, terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa menyerah pada saat ini. Kemudian Leon memanfaatkan celah antara kaki Ratu Naga Perak dan meraih kaki Roswise dengan satu tangan. Kemudian Leon memandang kaki itu dengan semangat, memakan kaki sapi dan kaki domba. Tapi saya belum pernah makan kaki naga. Ini akan menjadi suguhan hari ini. Roswise panik karena serangan dari Leon. Apa yang kamu lakukan? Cepat dan berhenti. Tapi Leon mengabaikan teriakan Roswise, menggigit langsung ke kaki Roswise untuk makan malam. Gigitan dari Dragon Slayer membuat Roswise berteriak. Suara itu keluar dari kamar. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi kali ini. Kemudian keduanya mulai berkelahi. Ya, keesokan paginya Muem dan Noah melihat Roswise dan Leon. Muem bertanya pada ibunya dengan tatapan bingung. Kenapa kamu berjalan begitu? Mendengar itu, Roswise menutup matanya dan itu bukan apa-apa. Lalu Muem menatap Leon lagi dan berkata, Ayah, kenapa wajahmu? Leon juga menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Melihat kedua orang tuanya menjawab dengan begitu asal-asalan, Muem pertama kali memikirkannya dengan kebingungan. Lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, melihat Leon dan Roswise dengan kaget. Ibu dan ayah pasti sedang memainkan permainan yang menyenangkan. Bisakah kalian membawa Muem untuk bermain denganmu lain kali? Sampai di sini dulu chapter 10 yang mau lanjut. Subscribe, like, comment, share. Terima kasih sudah menonton.